pada bab ke-19 yaitu tentang dasar-dasar keputusan investasi. Subbab yang pertama yaitu keputusan investasi sebagai proses. Keputusan investasi adalah proses memilih proyek yang diharapkan menghasilkan arus kas positif dalam jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Proses ini meliputi 3 langkah utama, yaitu yang pertama memperkirakan arus kas dan nilai sisa proyek. Yang kedua yaitu menilai resiko dan menentukan tingkat diskonto yaitu return yang disyaratkan. Yang ketiga yaitu menilai kelayakan proyek berdasarkan pengembalian yang diharapkan. Karakteristik dasar arus kas itu sendiri yaitu arus kas proyek harus bersifat operasional setelah pajak dan inkremental, selisih antara ada atau tidaknya proyek. Kategori proyek investasi meliputi penggantian, ekspansi, riset, eksplorasi, dan lain-lain. Tantangan utama dalam perencanaan investasi adalah memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk mencapai target penjualan. Sedangkan tantangan dalam pengendalian investasi adalah memastikan bahwa realisasi investasi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi dan karakteristik investasi. Rencana investasi terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu yang pertama ada investasi besar atau major investment, melibatkan dana besar dan jangka waktu panjang lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah pembangunan gedung atau pembelian mesin pabrik. Yang kedua yaitu ada investasi kecil, melibatkan dana lebih kecil dan waktu yang lebih singkat. Contohnya adalah perbaikan gedung atau pembelian peralatan kecil. Karakteristik utama investasi adalah yang pertama yaitu harus sesuai dengan rencana laba perusahaan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya yaitu ada investasi besar biasanya terkait dengan perencanaan strategis, sementara investasi kecil lebih terkait dengan perencanaan taktis. Untuk jenis-jenis dari investasi yaitu yang pertama ada investasi independen, proyek yang keputusannya tidak dipengaruhi oleh keputusan investasi lainnya. Setiap investasi dapat diterima atau ditolak tanpa mempengaruhi yang lainnya. Yang kedua yaitu ada investasi dependen, investasi yang keputusannya bergantung pada investasi lainnya. Misalnya membeli mesin besar memerlukan ruang baru untuk menampung mesin tersebut. Yang ketiga yaitu ada investasi mutual eksklusif, yaitu proyek investasi yang saling bertentangan, di mana menerima suatu proyek akan menghalangi kemungkinan menerima proyek lain. Misalnya memilih satu sistem komputer akan menghilangkan peluang untuk memilih sistem lainnya. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab investasi. Eksekutif puncak bertanggung jawab dalam menyusun rencana investasi dengan melibatkan manajer divisi dalam keputusan proyek. Kebijakan dan prosedur perlu dibuat untuk mendorong ide investasi dari berbagai pihak. Untuk investasi besar, tanggung jawab berada di manajemen tingkat atas dan setiap usulan harus melalui analisis mendalam. Usulan investasi harus mencakup deskripsi, alasan, data relevan, keuntungan kerugian, serta waktu pelaksanaan. Selanjutnya yaitu ada materi pertimbangan praktis keputusan investasi. Keputusan investasi memiliki dampak jangka panjang dan dana yang diinvestasikan tidak mudah ditarik kembali. Oleh karena itu, manajemen harus berhati-hati dalam memilih proyek yang dapat memberikan keuntungan di masa depan. Keputusan investasi biasanya berdasarkan analisis objektif, seperti modal, discounted cash flow, atau payback period. Namun beberapa pertimbangan praktis yang sering digunakan meliputi yang pertama yaitu urgensi, situasi mendesak seperti mesin rusak total yang mengharuskan investasi segera tanpa analisis formal. Yang kedua yaitu repairs, yaitu ketersediaan suku cadang dan tenaga ahli untuk merawat peralatan. Yang ketiga yaitu ada kredit, kemungkinan mendapatkan kredit yang lebih murah dari pemasok dibandingkan dengan bank. Yang keempat yaitu non-ekonomik, faktor non-ekonomis seperti keberadaan pemasok lokal, situasi politik, sosial, atau preferensi lain. Materi yang selanjutnya yaitu ada metode-metode pengukuran nilai ekonomis. Langkah utama dalam analisis investasi adalah memperkirakan arus kas proyek yang bisa bervariasi dari tahun ke tahun. Kesalahan dalam estimasi bisa terjadi karena asumsi yang salah. Setelah estimasi arus kas disusun, manajemen bisa mengevaluasi proyek menggunakan beberapa taktik. Yang pertama yaitu ada payback period, yaitu mengukur waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal melalui akumulasi arus kas masuk. Rumus payback period adalah investasi kas bersih dibagi dengan arus kas masuk bersih tahunan. Kelebihan metode ini adalah mudah dihitung dan berguna untuk menilai likuiditas. Namun kelemahannya adalah tidak mampu mengukur profitabilitas dan mengabaikan nilai waktu uang. Yang kedua yaitu ada net present value, menghitung selisih antara present value arus kas masuk dan keluar. Jika NPV positif, proyek diterima. Sebaliknya, jika negatif, proyek ditolak. Metode ini menghitung risiko dan discount rate, tapi sulit menentukan discount rate yang tepat. Yang ketiga yaitu profitability index, rasio antara present value arus kas masuk dan keluar. Jika
RI lebih besar dari 1, maka proyek diterima. Sebaliknya jika kurang dari 1, maka proyek ditolak. Metode ini cocok untuk memilih proyek dari berbagai alternatif. Yang keempat yaitu ada internal rate of return, discount rate yang membuat nilai arus kas masuk sama dengan arus kas keluar. Jika IRR lebih besar dari rate yang diisyaratkan, proyek diterima. IRR lebih kompleks dan sulit diterapkan jika aliran kas tidak konsisten. Untuk materi selanjutnya yaitu analisis resiko. Analisis resiko sangat penting karena investasi memerlukan modal besar dan memiliki jangka waktu panjang. Semakin lebar rentang arus kas yang mungkin terjadi, semakin tinggi resiko investasi tersebut. Resiko dapat diukur dengan parameter seperti yang pertama, nilai arus kas yang diharapkan, rata-rata arus kas yang dihitung berdasarkan probabilitas. Yang kedua yaitu ada deviasi standar, mengukur seberapa besar fluktuasi arus kas dari rata-rata menunjukkan tingkat resiko. Yang ketiga yaitu ada koefisien variasi, yaitu mengukur resiko relatif berguna untuk membandingkan dua proyek dengan rata-rata arus kas yang sama. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari kelompok kami tentang analisis keputusan investasi PT Cemerlang Abadi. Jadi untuk menganalisis keputusan investasi PT Cemerlang Abadi, kita akan menggunakan tiga indikator utama dalam penilaian investasi. Yang pertama, payback period atau PP, yang kedua, net present value atau NPV, dan yang ketiga, internal rate of return atau IRR. Berikut adalah rincian masing-masing investasi yang perlu dianalisis. Yang pertama, investasi mesin produksi baru yang terdiri dari biaya investasi itu 5 miliar, peningkatan pendapatan tahunannya itu 1,5 miliar. Selanjutnya umur mesin yaitu 5 tahun dan ada tingkat diskontonya 10%. Selanjutnya ada investasi proyek diversifikasi produk yang terdiri dari biaya investasinya 4 miliar, peningkatan pendapatan tahunannya 1,2 miliar, dan ada umur ekonomis proyek 5 tahun, serta tingkat diskontonya 10%. Jadi yang pertama itu ada payback period. Payback period itu mengukur waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Semakin cepat payback period, semakin baik. Dan di sini sudah diketahui untuk yang pertama mesin, investasi awalnya itu 5 miliar, pendapatan tahunannya 1,5 miliar, dan untuk menghitung PP yaitu investasi awal dibagi pendapatan tahunan. Jadi 5 miliar dibagi 1,5 miliar itu 3,3 tahun. Dan untuk yang investasi proyek yaitu terdiri dari investasi awal itu 4 miliar, pendapatan tahunannya 1,2 miliar. Jadi PP-nya itu 4 miliar dibagi 1,2 miliar hasilnya 3,3 tahun. Oke, selanjutnya yang nomor 2 itu mencari net present value atau NPV. Yang pertama mesin. Diketahui bahwa aliran kas tahunan itu 1,5 miliar, tingkat diskonto 10% selama 5 tahun itu sama dengan 0,1. Terus rumus dari NPV itu sigma CT per 1 plus R pangkat T min 1, dimana CT itu aliran kas tahunan, R itu tingkat diskonto, I itu investasi awal. Kemudian semuanya dijumlah dari tahun pertama sampai ke tahun 5, yaitu jumlahnya 5.679.489.779 dikurangi 5 miliar itu hasilnya 679.489.779. Untuk investasi proyek diketahui aliran kas tahunannya 1,2 miliar selama 5 tahun dan ada investasi awalnya itu 4 miliar. Kita menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu di mana NPV itu aliran kas tahunan yaitu nilainya 1,2 miliar dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1, ini dijumlah sampai pada tahun yang kelima dikurangi 4 miliar, jadi hasilnya 4.558.943.078 dikurangi 4 miliar itu hasilnya 548.943.078. Nomor 3 yaitu internal rate of return atau IRR.
Jadi IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV dari aliran kas masa depan menjadi nol. Jadi IRR digunakan untuk menilai seberapa efisien sebuah investasi dalam menghasilkan pengembalian. Contohnya yaitu yang pertama investasi mesin produksi baru. Jadi kita menggunakan metode iteratif atau kalkulator finansial untuk menghitung IRR. Berdasarkan perhitungan IRR didapatkan nilai sekitar 14,87%. Selanjutnya ada investasi proyek, diversifikasi produk, demikian juga dengan perhitungan iteratif atau menggunakan kalkulator finansial. Jadi IRR untuk proyek diversifikasi produk adalah sekitar 13,35%. Kesimpulan dari IRR yaitu mesin produksi baru memiliki IRR lebih tinggi yaitu 14,87% dibandingkan dengan proyek diversifikasi produk 13,35% yang menunjukkan bahwa mesin produksi baru lebih menguntungkan dalam hal pengembalian relatif terhadap biaya. Jadi ringkasan atau hasil analisis dari kelompok kami yaitu payback period itu kedua proyek memiliki payback period yang sama yaitu 3,33 tahun. Lalu ada NPV mesin produksi baru lebih menguntungkan dengan NPV sebesar 679.489.779 dibandingkan dengan 549.943.078 pada proyek diversifikasi produk. Selanjutnya ada IRR. Mesin produksi baru memiliki IRR yang lebih tinggi yaitu 14,87% dibandingkan dengan proyek diversifikasi produk yaitu 13,35%. Jadi rekomendasi berdasarkan hasil analisis kelompok kami yaitu investasi mesin produksi baru lebih menguntungkan jika dilihat dari segi NPV dan IRR. Meskipun kedua proyek memiliki payback period yang sama, mesin produksi baru itu memberikan nilai sekarang yang lebih tinggi dan tingkat pengembalian yang lebih baik, sehingga lebih layak untuk dipilih sebagai investasi. Seperti itu. Terima kasih.